Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai evolusi dan struktur komputer dalam mata kuliah Arsitektur Komputer. Kelompok kami beranggotakan Alia Kasalani, Rifani Lisara Anastasia, Fahrizal Nur Aprian, dan Fahmi Rashid. Yang pertama ada evolusi komputer. Apa sih evolusi komputer itu? Evolusi adalah proses perubahan secara berangsur-angsur atau bertingkat, di mana sesuatu berubah menjadi bentuk lain yang biasanya menjadi lebih kompleks atau rumit, ataupun berubah menjadi bentuk yang lebih baik. Jadi secara singkat, evolusi komputer adalah perubahan komputer secara bertingkat dari generasi ke generasi menjadi lebih baik. Komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama menggunakan vacuum tube atau tabung vakum untuk menyimpan baris perintah. Yang pertama ada ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer, dirancang oleh John Mauchly dan John Presper and Kurt di University of Pennsylvania, mulai dibuat pada tahun 1943 sampai dengan 1946. ENIAC merupakan suatu desimal, memiliki 20 akumulator untuk 10 digit, diprogram manual dengan switch, 18.000 tabung vakum dengan berat 30 ton, luas 1.500 langkah kaki, dan konsumsi daya 140 kW. Lalu yang kedua ada von Neumann atau Turing, mengenai konsep stored program atau program penyimpanan sebagai pengembangan dari ENIAC. Idenya tersebut dipublikasikan dalam bentuk proposal pada tahun 1945 dengan nama EDVAC atau Electronic Discrete Variable Computer. Dirancang oleh von Neumann dengan struktur IAS, yaitu konsep penyimpanan program komputer, memori untuk menyimpan data dan program, ALU yaitu operasi data biner, unit control untuk menginterpretasikan instruksi dari memori dan mengeksekusi perangkat input-output yang dikendalikan oleh unit control. Adapun struktur ALU IAS, yaitu ada Memory Buffer Register atau MBR, Memory Address Register atau MER, Instruction Buffer Register atau ABR, Program Counter atau PC, Akumulator atau AC, dan Multiple Quotient atau MQ. Lalu yang ketiga, ada komputer komersial atau commercial computer. Pada tahun 1950-an mulai bermunculan industri komputer, antara lain di tahun 1947, Eckert Mauchly mendirikan Eckert Mauchly Computer Corporation dengan produknya UNIVAC One atau Universal Automatic Computer sebagai tulang punggung perhitungan sensus di USA. Lalu selanjutnya ada UNIVAC II pada tahun 1950 dengan karakteristik lebih cepat dan memori lebih besar. Lalu selanjutnya ada komputer generasi kedua atau transistor di tahun 1955 sampai 1965. Perubahan mendasar pada komputer generasi kedua ini adalah penggantian vacuum tube oleh transistor, di mana transistor memiliki spesifikasi sebagai berikut: lebih kecil, lebih ringan, disipasi daya lebih rendah, solid state device, dan terbuat dari silikon. Yang pertama ada IBM 7094. Komputer ini diluncurkan tahun 1962. Kemajuan IBM 7094 adalah adanya Instruction Backup Register atau IBR yang berfungsi membuffer instruksi berikutnya. Efeknya, komputer akan lebih cepat prosesnya. Lalu yang kedua ada DEC PDP-1. Digital Equipment Corporation atau DEC tahun 1957 meluncurkan komputer pertamanya yaitu PDP-1. Lalu selanjutnya ada komputer generasi ketiga Integrated Circuits di tahun 1965 sampai 1980. Komputer generasi ketiga memasuki era microelectronics sebagai pengganti transistor. Microelectronics merupakan dasar penemuan dari integrated circuits atau lintasan yang terintegrasi. Yang pertama ada microelectronics. Microelectronics merupakan benar-benar small electronics yang dapat dibuat dengan semikonduktor. Contohnya adalah silicon wafer. Microelectronics lebih dikenal dengan nama chip. Yang kedua ada Moore's Law. Kepadatan komponen dalam sebuah chip meningkat.
Jumlah transistor dalam chip menjadi 2 kali lipat tiap tahun. Sejak 1970, perkembangan agak lambat. Jumlah transistor menjadi 2 kali dalam sebuah chip berkembang setiap 18 bulan. Harga dari chip rata-rata tetap atau tidak berubah. Lalu yang ketiga ada IBM 360. IBM 360 diluncurkan pada tahun 1964 dan memiliki spesifikasi sebagai berikut. Set instruksi mirip atau identik, sistem operasi mirip atau identik, kecepatan yang meningkat, ukuran memori yang lebih besar, dan harga yang meningkat. Lalu yang keempat ada diisi PDP-8. PDP-8 diluncurkan pada tahun 1964 dan memiliki spesifikasi sebagai berikut. Mini komputer pertama kali setelah miniskirt, tidak memerlukan air conditioned room, embedded applications, dan OEM. Lalu selanjutnya ada komputer generasi keempat, Very Large Scale Integration di tahun 1980 sampai 2022. Era keempat perkembangan generasi komputer ditandai adanya VLSY. Paket VLSY dapat menampung 10.000 komponen lebih per kepingnya dengan kecepatan operasi mencapai 100 juta operasi per detiknya. Tahun 1972 diperkenalkan dengan mikroprosesor 8008 yang merupakan mikroprosesor 8 bit. Mikroprosesor ini lebih kompleks instruksinya tetapi lebih cepat prosesnya dari pendahulunya. Kemudian, Bells dan HP menciptakan mikroprosesor 32 bit pada tahun 1981. Sedangkan Intel baru mengeluarkan tahun 1985 dengan mikroprosesor 80386.